Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 81 ya. Itu tentang pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini adalah sesuatu yang sangat kita harus mempunyai ya dalam hidup ini. Karena dalam hidup ini adalah sejatinya adalah ujian dan cobaan. Begitu kata Al-Quran dan hadis. Innamal hayatud dunya Al-hayat wal mamat, sesungguhnya hidup dan mati adalah ujian, cobaan bagi orang-orang yang bagi manusia tentu saja ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita memandangnya sebagai orang yang beriman, baik itu kebahagiaan maupun kesusahan, itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang harus kita jalani. Nah, tentu saja sifat pantang menyerah ini harus kita miliki. Karena sifat pantang menyerah ini sangat luar biasa ya. Ketika kita diuji dengan kesulitan, tentu saja harus kita punya pantang menyerah. Kita dicoba dengan kekurangan uang misalnya, atau pergi ke sekolah yang sangat jauh misalnya, atau misalnya tidak naik kelas dan sebagainya. Itu adalah ujian juga. Harus kita mempunyai pantang menyerah. Harus mempunyai pantang menyerah. Begitu juga ketika kita ditimpa dengan kebahagiaan. Kita mempunyai duit banyak misalnya. Itu juga harus mempunyai sifat pantang menyerah. Kenapa? Karena kalau tidak mempunyai sifat pantang menyerah, kadang-kadang uangnya kita tidak tersalurkan kepada jalan yang baik. Tidak tersalurkan kepada jalan-jalan yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Karena perintah Allah adalah kalau kita dalam kebaikan, kebahagiaan, kemudahan, kekayaan, kita harus bersyukur. Dan sangat sulit sekali bagi kita ketika kita dalam kejayaan, kadang-kadang sulit bagi kita untuk melaksanakan syukur ini. Lah itu juga cobaan. Padahal kalau kita tidak syukur, kata Allah, inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih ya. Kalau tidak di dunia, di akhirat kenanya. Bahkan ada yang masih di dunia sudah kena ya. Bagi orang-orang yang tidak bersyukur, ini sangat berat. Kadang-kadang ketika kita dalam kenikmatan, ya sangat berat untuk melaksanakan syukur itu. Sama halnya ketika kita ditimpa dengan kesulitan, sangat susah bagi kita untuk bersabar kadang-kadang ya. Kita sangat mudah tidak sabar, tidak pantang menyerah. Pantang menyerah ini juga bisa dikatakan dengan mengarah juga kepada kesabaran ya, karena bisa dikatakan juga adalah kesabaran ya, pantang menyerah ini. Karena orang yang sabar itu adalah selalu berusaha dan juga sabar ya akan ketentuan Allah yang akan terjadi gitu ya.
kita harus mempunyai sifat pantang menyerah, baik itu bagi seorang siswa mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, dalam mengerjakan belajar kita harus pantang menyerah, harus selalu belajar dan belajar. Belajar itu memang sulit, susah, malas dan puyeng, tapi ya harus kita terus belajar. Menghafal Al-Quran misalnya, belajar matematik misalnya, itu harus kita mempunyai pantang menyerah. Nah, itu adalah di situ tersimpan kebaikan-kebaikan yang luar biasa ya. Misalnya kita hafalan surat-surat juz amma misalnya, kita harus mempunyai sifat pantang menyerah, terus dan terus ya. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Rendah hati. Nah, rendah hati juga harus kita miliki ya. Orang yang tidak rendah hati itu, karena dalam saudaranya setan ya, orang yang tidak rendah hati ya, harus rendah hati. Salah satunya di sini adalah cuma ada dua, yaitu rendah hati dan juga kebalikannya sombong ya. Kalau kita tidak rendah hati berarti pasti sombong. Di sini adalah sikap rendah hati bagi seorang siswa ya. Itu silakan ditulis contoh-contohnya ya. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Nah, kita harus lakukan ini, apalagi seorang siswa ya. Kemudian menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Nah, ini harus kita mulai. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tidak membeda-bedakan atau tidak pilih kasih dalam berteman, bersikap tenang dan sederhana. Rendah hati ini akan disukai gitu ya, baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh manusia. Kita harus, apalagi kita beribadah kita kepada Allah, jika sholat kita rendahkan hati kita pasrahkan diri kita kepada Allah dan meminta ya, agar diberi kemuliaan. Orang yang artinya rendah hati inilah tawadu. Orang yang tawadu itu luar biasa ya. At-tawadu bagaimana dalam dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah maupun di sisi manusia. Itulah orang-orang tawadu ya, rendah hati. Baiklah anak-anak, untuk penjelasannya sampai sini aja dulu. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis ya, contoh-contoh rendah hati dan juga contoh-contoh pantang menyerah, contoh-contoh perilaku pantang menyerah dan contoh-contoh perilaku rendah hati. Ini aja yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.